Salam matematika. Halo sahabat matematika. Kembali lagi di channel Media Berbagi. Channel yang memberikan informasi yang bermanfaat dan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Di video kali ini kita akan bahas video tentang materi matematika SMP dengan bab transformasi bagian keempat, yaitu dilatasi. Apakah sahabat matematika sudah siap menyaksikan video ini? Jika sudah siap, jangan lupa subscribe dan like video ini dulu ya. Selamat menyaksikan. Baik, ini adalah peta konsep, dan hari ini di video kali ini kita akan bahas tentang dilatasi atau perkalian. Apakah itu dilatasi? Oke, simak baik-baik video kali ini. Pernahkah kalian memperbesar atau memperkecil ukuran foto untuk dicetak? Ukuran foto panda misalkan 13 kali 10,5 cm. Ukuran foto panda ada lagi 6,5 kali 5,25 cm. Pembesaran atau perkalian itu nama lain dari dilatasi. Jadi, apa ya yang dimaksud dengan dilatasi? Dilatasi atau pembesaran atau perkalian adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperkecil atau memperbesar suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan faktor atau faktor skala dilatasi. Apa yang dimaksud faktor skala? Faktor skala atau K adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda berkaitan dari titik pusat dilatasi. Faktor skala K, jarak bayangan per jarak benda. Contoh 1 dalam matematika. Seorang ibu menyimpan gula dalam sebuah gelas plastik berbentuk tabung tanpa tutup dengan luas alas 616 cm² atau alas berbentuk lingkaran. Kemudian ibu menutup tabung tersebut dengan plastik serta mengikatnya dengan karet gelang yang berbentuk lingkaran dengan diameter 7 cm. Hitunglah pembesaran karet tersebut. Oke, ini bentuknya ya, ini karetnya yang awal. Kemudian ketika buat nutup toples tentu karetnya akan memperbesar dirinya. Penyelesaian. Jari-jari karet gelang atau R itu sama saja setengah kali diameter. Berarti R-nya adalah setengah kali diameternya tadi berapa? 7 ya. Berarti 7 per 2 cm. Nah, jari-jari karet gelang atau R setelah diperbesar itu luas alas tabungnya berapa? PR kuadrat. Sama dengan 22 per 7 kali R kuadrat. Sama dengan tadi sudah diketahui ya, 616 cm kuadrat. Berarti R kuadratnya berapa? Nah, ini kedua ruas ini sama-sama dibagi dengan 22 per 7. Atau dikali dengan 7 per 22. Di sini tinggal 1, di sini kali 7 per 22. Kemudian R kuadratnya berapa? Hasil dari 7 dikali 616 dibagi 22 itu 196 cm kuadrat. R-nya berarti akar 196, berarti 14 cm. Jari-jari tabung dibanding ya, perbandingan jari-jari tabung dengan jari-jari karet gelang adalah 14 banding 7 per 2 atau 4 banding 1. Dari mana? Ya ini ya. Nah ini ya, sama-sama diapain?
Ya, sama-sama dikali 2. 14 kali 2, 28. Setelah itu dibagi 7. 28 bagi 7, 4. 7 per 2 dikali 2 jadi 7. 7 bagi 7, 1. Sehingga pembesaran karet gelangnya adalah 4. Oke, ini ya penjelasannya ya, kok bisa 14 per banding 7 per 2 adalah 4 per 1 ini. Ini ya caranya ya. Oke, next. Sebuah segitiga ABC dengan titik A 1,2 dan B 3,1 dan C 2,3 dilatasi terhadap titik 0 dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik segitiga ABC tersebut. Kita lihat ya, titik A-nya 1,2, titik B-nya 3,1, titik C-nya 2,3. Oke, kalau sudah kita gambarkan segitiganya. Kemudian dengan faktor skala 2 berarti jaraknya menjadi 2 ya. Oke, iya. Diperbesar 2 kali lipat. Oke, ini dia hasil dilatasi faktor skala 2. Oke ya, ini diperbesar. Ya, penyesuaian koordinat bayangan titik A, B, C masing-masing adalah A aksen 2,4, B aksen 6,2 dan C aksen 4,6. Dilatasi pusat O 0,0 dan faktor skala K. Jika titik P, X, Y dilatasi terhadap pusat O 0,0 dan faktor skala K, didapat bayangan P aksen titik X akse di Y aksen. Maka X aksen sama dengan K dikali X dan Y aksen sama dengan K dikali Y dan dilemakan dengan O, K. Nah ini ya. Contoh 2. Terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, B 4,2, C 4,3 dan D 3,3. Dilatasi terhadap titik A dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik persegi ABCD. Terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, B 4,2, C 4,3 dan D 3,3. Kita gambarkan ya. Titik A-nya 3,2, titik B-nya 4,2 dan C-nya 4,3, D-nya 3,3. Ini kita gambar ya. Kemudian dilatasi dengan skala 2. Oke. Dengan faktor skala 2. Nah, ini jadinya ya. Nah, koordinat ABCD masing-masing adalah A aksen 3,2, B aksen 5,2, C aksen 5,4, D aksen 3,4. Nah, ini karena dilatasi terhadap titik A ya. Jadi titik A ini diperbesar melalui dilatasi titik A. Nah, skalanya 2 berarti diperbesar 2. Dari contoh 2 dapat disimpulkan bahwa jika K lebih dari 1, maka bangun terlihat diperbesar dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Contoh 3.
Terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, B 4,2, C 4,3, dan D 3,3. Dilatasi terhadap titik A dengan faktor skala negatif 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik persegi ABCD. Oke, kita gambar ya. Titik A-nya 3,2, titik B-nya 4,2, titik C-nya 4,3, titik D-nya 3,3. Oke, dilatasi terhadap titik 2 dengan faktor skalanya itu negatif 2 ya. Berarti tetap di sini titik awalnya ya menjadi ya ke bawah samping seperti ini ya. Sehingga titik-titik hasil dari bayangannya adalah A aksen 3,2, B aksen 1,2, C aksen 1,0, dan D aksen 3,0. Dari contoh 3 dapat disimpulkan bahwa jika K lebih dari negatif 1, jika K kurang dari negatif 1, maka bangun terlihat diperbesar dan letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Contoh 4. Terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, B 4,2, C 4,3, dan D 3,3. Dilatasi terhadap titik A dengan faktor skala 1. Tentukan koordinat bayangan titik-titik persegi ABCD. Kita gambar dulu ya seperti tadi. Oke, dilatasi terhadap titik A dengan faktor skala 1. Berarti tetap di situ ya. Ya, jadi tidak ada perubahan, jadi tetap di situ gambarnya. Karena skala 1. Dari contoh 3 dapat disimpulkan bahwa jika K sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Contoh 5. Terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, B 5,2, C 5,4, dan D 3,4 dilatasi terhadap titik A dengan faktor skala 1/2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik persegi ABCD. Kita gambar titik-titiknya tadi ya. Oke. Skala setengah ya berarti. Oke, menjadi kecil ya. Jadi bayangannya adalah A aksen 3,2, B aksen 4,2, C aksen 4,3, dan D aksen 3,3. Diperkecil nih berarti ya, karena setengah ya. Dari contoh 4 dapat disimpulkan bahwa jika K itu kurang lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka bangun terlihat diperkecil dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Contoh 6. Terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, B 5,2, C 5,4, dan D 3,4. Dilatasi terhadap titik A dengan faktor skala negatif setengah. Nah, kita gambarkan tadi ya. Kalau negatif setengah berarti gimana ya? Oke, ke bawah ya. Ke bawah, oke. Tapi diperkecil ya. Nah, titiknya ini jadi A aksen 3,2, B aksen 2,2, C aksen 2,1, dan D aksen 3,1. Dari contoh 6 dapat disimpulkan bahwa jika K lebih dari negatif 1 dan kurang dari 0, maka bangun terlihat diperkecil dan letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Dilatasi terhadap pusat P, A, B, dan faktor skala K. Oke. Bayangannya ini ya, kita kasihkan.
Oke, silakan bisa dipahami. Nah, dapat disimpulkan bahwa sifat dilatasi adalah bangun yang diperbesar atau diperkecil, dilatasi dengan skala K dapat mengubah ukuran dan tetap ukuran tetapi tidak mengubah bentuknya. Ini ya. Oke, hasil dari kesimpulan tadi. Baik, sekarang saatnya kita berlatih soal latihan. Oke ya, selamat mengerjakan ya sahabat semuanya. Semangat ya, jangan sampai tidak dikerjakan ya. Oh iya, ada satu lagi nih cuitan. Hewan itu ada yang menghasilkan susu ya. Ada yang menghasilkan susu, menghasilkan telur, madu, sutra. Kemudian saya ini memberi manfaat apa ya? Oke, silahkan bisa direnungkan ya sahabat semuanya. Oke, soal ke-1, dilatasi pusat 0,0 dan faktor skala 0 terhadap titik F 9,-7 menghasilkan titik. Soal kedua, koordinat bayangan titik C 9,-6 dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala negatif 1/3 adalah. Soal ketiga, jika titik G negatif 4,-6 dilatasi dengan faktor skala 3 terhadap pusat 0,0, hasilnya adalah. Soal keempat, jika titik C 4,-3 dilatasi terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala 1/2, maka hasilnya adalah. Soal kelima, diketahui sebuah segitiga ABC dengan titik sudut A 2,3, B 7,1, C negatif 2, negatif 5. Bila segitiga ABC tadi dilatasi 3 dengan pusat O 0,0, tentukanlah bayangan segitiga ABC atau A aksen, B aksen, C aksen, dan hitunglah luas segitiga yang baru. Soal ke-6, bayangan titik E negatif 3,4 oleh dilatasi pusat O 2,1 dengan faktor skala 3 adalah. Soal ke-7, bayangan titik N negatif 3,4 oleh dilatasi pusat O 0,0 dengan faktor skala negatif 3 adalah N aksen dalam kurung P, G. Nilai P tambah Q adalah.
Soal ke-8, titik G 3,-6 dilatasi terhadap titik pusat M negatif 2,3 dengan faktor skala 2. Tentukan bayangan titik G. Soal ke-9, jika titik A 8,9 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 6, kemudian dilanjutkan dilatasi 0,2, akan menghasilkan bayangan Soal ke-10, titik A yang berkoordinat 3,9 mengalami dilatasi terhadap titik pusat A, B dengan faktor penggali 2, sehingga diperoleh koordinat akhir A aksen 5,16. Tentukan koordinat titik pusat dilatasinya. Soal ke-11. Pada gambar berikut, bangun asal digambar dengan garis tebal warna biru dan hasil dilatasi digambar dengan garis tebal warna merah. Tentukan pusat dilatasi dan faktor skalanya. Soal 12. Tentukan bayangan titik P 8,5 oleh dilatasi S 6,9,2. Baik sahabat matematika, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sekali lagi dan motivasinya, percaya pada dirimu sendiri. Karena usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia. Dan tetap semangat ya sahabat matematika semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat dan salam matematika.